Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat belajar teknik sekalian. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas lebih detail tentang limit switch yang sebelumnya saya ulas di video part 1 untuk panel alarm fan exhaust ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah limit switch produk Omron WLCA 12 strip 2N. Ini made in Japan ya kawan-kawan, jadi ini bukan made in China. Ini made in Japan. Dari konstruksinya terlihat kokoh ya kawan-kawan ya, terlihat kokoh. Dan untuk pemakaian saya recommendedkan ini limit switch ini ya kawan-kawan ya. Nah, fungsi dari limit switch ini sendiri yaitu memutus atau menghubungkan aliran listrik dengan sensor kerja mekanik. Nah, di sini adalah sensor kerja yang ditangkap oleh limit switch ini, yang perubahannya itu diterima dalam bentuk mekanik ya kawan-kawan ya. Jadi untuk penggunaan di sensor gangguan di fan exhaust ini saya gunakan limit switch ini. Ini seperti yang terdengar kawan-kawan, di sini ada bunyi ceklek-ceklek, itu menandakan perubahan fungsi yang satu ke fungsi yang lain. Ini saya cobakan ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia, fungsi yang satu akan berubah ke fungsi yang lain, dimana di bagian dalam limit switch ini terdapat 4 terminal, yaitu 2 terminalnya yaitu NC, 2 terminal lagi yaitu NO, normally close dan normally open. Nah, posisi saat sekarang ini maka NC akan saling terhubung. Nah, ketika fungsinya ditekan, ketika ada bunyi ceklek seperti ini, maka fungsi NO akan menjadi close. Fungsi yang awalnya normally open, ketika dia ditekan maka dia akan menjadi close, dan sebaliknya fungsi yang tadi normally close NC akan berubah menjadi open ya kawan-kawan ya. Nah, kita coba untuk buka ini. Kita coba untuk buka bagian dalamnya. Ini bisa dengan membuka 3 buah baut di sini ya, rekan-rekan sekalian bisa diperhatikan. Ini dibuka. Ini sengaja sudah saya pasangkan 2 kabel, dimana kabel ini saya hubungkan ke terminal NC, dua-duanya di terminal NC, karena yang saya butuhkan yaitu NC. Ketika ditekan maka dia akan menjadi open ya rekan-rekan. Nah, sini seperti yang saya sampaikan, di sini ada 4 terminal. Yang 2 terminal di depan ini adalah terminal NC yang saya gunakan kabel ini sekarang ini dengan kabel serabut 1,5 mili ini. Kemudian terminal yang 2 di bagian belakang ini kawan-kawan, ini adalah terminal NO atau normally open, dimana terminal NC ini ketika sensor di limit switch ini belum diapa-apakan maka dia akan close, ini akan saling terhubung, dan NO ini akan saling terputus ya kawan-kawan. Nah, ketika difungsikan mekaniknya maka dia akan menekan bagian, nah ini relay yang di bawah ini ya kawan-kawan ya, dia akan menekan anak kontak yang di bawah ini untuk merubah sistem yang satu ke sistem yang lain. Yang awalnya itu normally close, ketika ditekan akan menjadi open, terus normally open, yang awalnya open ketika ditekan dia akan menjadi close atau terhubung ya rekan-rekan. Sekarang kita cobakan seperti sistem yang saya sampaikan tadi. Di sini saya menggunakan clamp meter Keiretsu ya kawan-kawan ya. Kita posisikan sekarang di bagian pengecekan. Nah, seperti yang terlihat ini, jika saling terhubung maka akan menimbulkan bunyi di sana. Sekarang kita cek ini sensor limit switch-nya, saya biarkan bebas ya kawan-kawan. Ini adalah bagian NC atau normally close. Seharusnya ketika sensor ini belum ditekan maka dia akan saling terhubung. Sekarang kita cek ya. Nah, itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Ketika sensor ini belum diapa-apakan maka dia akan saling terhubung. Nah, yang bagian belakang ini adalah normally open. Ketika sensor ini belum diapa-apakan maka dia akan saling terputus, tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Kalau NC dia saling terhubung ya. Nah, begitu kerjanya untuk awal ini ya rekan-rekan. Selanjutnya kita akan beralih ke fungsi yang lainnya, yaitu ketika sensor ini ditekan. Nah, di sini saya posisikan untuk kabel ini di posisi NC. Kita akan sama-sama lihat sensornya akan saya putar atau saya tekan ke fungsi yang lainnya. Ya, ada bunyi jeklek, kemudian yang awalnya
close atau terhubung menjadi open, menjadi terputus. Nah, ketika saya lepas lagi, dia akan terhubung lagi. Sekarang kita posisikan kabel ini di posisi kontak NO atau normally open ya kawan-kawan. Kondisi awalnya dia akan terputus, namun ketika sensor ini ditekan atau dirubah ke sistem yang lain, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan terhubung. Begitulah cara kerja dari limit switch ini rekan-rekan. Ketika saya lepas, dia terputus kembali. Saya tekan, dia akan terhubung kembali. Itu untuk bagian cara kerja dari kontak yang ada di dalam limit switch ini ya rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk setelan atau mengkondisikan sesuai dengan kondisi, maka ini bisa digeser rekan-rekan dengan memutar baut ini ya, dengan memutar baut ini bisa digeser. Tentunya ketika besi atau tuas ini semakin panjang, maka fungsinya akan semakin ringan, dan ketika dia diperpendek maka fungsinya akan menjadi lebih berat dari yang kondisi yang ditarik panjang ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini untuk setelan ini. Kemudian ketika rekan-rekan sekalian ingin fungsinya ini arahnya agak berbeda dengan kondisi yang sekarang, rekan-rekan bisa menggunakan baut ini untuk melonggarkan. Kemudian setelah dilonggarkan, tarik yang bagian ini ya rekan-rekan, tarik bagian ini. Nah, ini bisa diputar sesuai dengan kebutuhan, bisa dari arah sini atau dari arah sini mulainya, atau dari arah sini misalkan ya, bisa menyesuaikan ya rekan-rekan ya. Kemudian setelah disesuaikan dengan kebutuhan, ditekan kembali sampai habis, dan baut pengunci ini dikencangkan kembali. Nah, bagi rekan-rekan yang menginginkan setelannya itu kerjanya itu panjang atau pendeknya, maka ini fokus ke sini rekan-rekan ya. Di sini ada baut setelan untuk jauh atau pendeknya kerja dari mekanik limit switch ini. Baut ini bisa dipanjang, bisa dipendekkan dengan cara memutarnya ya rekan-rekan. Nah, untuk merubah setelan ini kawan-kawan bisa membuka 4 baut yang ada di bagian bawah ini. Ini silahkan dibuka. Buka dengan hati-hati karena di dalamnya ada per ya kawan-kawan ya, ada spring. Kemudian dibuka, usahakan dengan hati-hati agar tidak ada komponen yang terjatuh ataupun hilang. Ini belum. Ya, lanjutkan putar. Nah, komponen di dalamnya seperti ini rekan-rekan, seperti ini. Ini isinya. Dan untuk kerja dari limit switch tadi seperti ini. Nah, inilah kerja dari limit switch itu ya kawan-kawan ya. Ketika dia ditekan, maka besi yang di dalam ini akan berputar posisi sehingga fungsinya akan seperti menekan. Yang akan ditekannya yaitu bagian ini. Nah, di sini ada per ya kawan-kawan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ini adalah baut setelan yang akan menekan fungsi kontak dari limit switch ini. Nah, ini bisa kawan-kawan sekalian putar ke arah kanan untuk lebih jauhnya ke dalam. Bisa juga diputar ke arah luar untuk lebih memperpendek kerja dari limit switch ini ya rekan-rekan ya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya juga ini saya setel untuk kebutuhan di bagian sensor fan. Nah, setelah selesai, rekan-rekan bisa kembali untuk memasang ini dengan hati-hati dan kembali lagi memasang 4 baut yang ada di bagian bawah tadi. Bisa dipasang di sini rekan-rekan. Usahakan untuk pemasangan dipasang secara menyilang terlebih dahulu sebelum dikencangkan. Ini dipasang di sini. Ya, setelah dipastikan semua baut di posisi ulirnya lubangnya masing-masing, maka mulai dikencangkan ya. Dan pengencangan pun usahakan dengan cara menyilang ya kawan-kawan ya. Nah, ini sudah saya kencangkan. Kemudian saya akan tutup kembali bagian kontak
dari limit switch ini ya rekan-rekan. Nah, sudah saya pasang kembali. Untuk posisinya di besi atau dudukan ini, kawan-kawan, ini posisinya saya rakit seperti ini. Nah, ini saya rakit seperti ini. Di bagian atas ini saya siapkan untuk jalur kabel yang saya gunakan di limit switch. Kemudian ini menggunakan baut 8. Panjangnya ini 4 cm ya kawan-kawan. Ini ada 4 bagian lubang yang di sini di limit switch. Kemudian di belakangnya bisa dipasang ring, kemudian baru dipasang mur. Kemudian dikencangkan dulu. Nah, lalu saya pasang lagi sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya saya pasang. Saya gunakan juga di sini ada ring. Ini agak terhalang ya kawan-kawan ya. Agak terhalang oleh bentuk dari komponen, agak ditekan dikit. Lalu di sini dipasang juga ring dan juga mur, lalu dikencangkan juga. Nah, saya pasang dua dulu ya rekan-rekan ya. Nah, ini mensimulasikan bagaimana kerja dari limit switch ini di panel alarm atau sensor alarm untuk kerja fan exhaust. Nah, seperti ini. Ini akan saya pasang di bagian belakang dari fan exhaust kandang ayam closed house system. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ketika fan exhaustnya beroperasi atau berputar, maka plat ini akan disedot ya kawan-kawan. Dia akan fungsinya seperti ini. Ya, dia akan menekan seperti ini. Lalu ketika fan-nya off, maka dia akan kembali lagi ke fungsi awalnya. Nah, begitulah kurang lebih kerja dari limit switch pada sensor alarm atau panel alarm untuk fan exhaust yang ada di kandang ayam closed house system kawan-kawan. Jika ada sesuatu hal yang masih meragukan dalam penjelasan saya ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan jika sudah jelas silahkan dimanfaatkan video yang saya bagikan ini dengan baik sesuai dengan tingkat kebutuhan rekan-rekan sekalian. Oke kawan-kawan yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Saya tunggu nih kawan-kawan ya, yang masih belum subscribe, yang masih belum menyalakan tombol loncengnya. Like ini video yang bermanfaat insyaallah. Silahkan di like dulu kawan-kawan sebelum meninggalkan sesi ulasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, yang sudah menyalakan tombol lonceng, yang sudah like juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.